Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan tema fikih ibadah atau fikih praktis yang kita ambil secara sistematis pembahasannya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita insyaallah ta'ala akan masuk ke bab yang ketiga dari kitab yang pertama, yaitu kitab At-Taharah. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 2 bab, dan di bab yang ketiga ini penulis mengatakan fi qada'il hajati wa adabiha. Bab yang ketiga ini adalah membahas tentang membuang hajat dan juga adab-adab yang terkait dengan membuang hajat. Wa fihi iddatu masail. Di bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan bagian yang pertama adalah al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamul akhar. Yang pertama adalah tentang istinja dan istijmar, yang mana melakukan salah satunya, apakah itu istinja atau istijmar, ya, salah satunya kita lakukan itu sudah berlaku untuk yang lainnya. Maksudnya, ya, antara istinja dan istijmar ini, ya, kalau salah satu kita sudah lakukan, maka itu berfungsi sebagai pengganti yang lainnya. Ya, istijmar itu bisa menggantikan istinja pada kondisi dan keadaan tertentu. Al-istinja'u, istinja, izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan atau membersihkan, ya, sesuatu yang keluar dari 2 jalan dengan menggunakan air. Ya, menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan dengan menggunakan air. 2 jalan apa yang dimaksud? Yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Ya. Nah, kubul itu adalah kemaluan. Nah, dubur yaitu bagian belakang manusia. Ini disebut dengan as-sabilain. 2 jalan tempat keluarnya najis. Nah, istinja itu membersihkan, ya, najis yang keluar dari 2 jalan tersebut. Itu yang dimaksud dengan istinja. Wal istijmaru, adapun istijmar adalah mashuhu bi tahirin mubahin munqin kal hajari wa nahwi. Adapun yang dimaksud dengan istijmar adalah mengusap sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, dan mengusapnya itu dengan sesuatu yang suci dan mubah dan bisa membersihkan, ya, seperti misalnya batu, wa nahwi, dan yang semisal dengan batu, ya, seperti daun, demikian pula dengan tisu, demikian pula dengan kain, dan selain daripada itu. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Ya, menggunakan salah satunya, apakah itu istinja atau istijmar ini,
ya, apakah bersuci dengan air atau bersuci dengan batu, itu sudah dianggap cukup dan sah di dalam bersuci. Ya, sudah dianggap cukup atau sah di dalam bersuci. Artinya kalau sudah salah satunya kita tempuh, kita lakukan, bersuci dengan air yaitu istinja, atau kita bersuci dengan batu yaitu istijmar, itu ya sudah dianggap sah yang namanya bertohalah atau bersuci. Tidak perlu kita melakukan kedua-duanya. Li thubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat buang hajat. Fa ahmala ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fastanjiya bil ma'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat buang air, ya, semacam WC, dan saya bersama dengan seorang anak kecil itu membawa semacam bejana tempat air, dan juga semacam kayu atau tongkat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Beliau beristinja dengan air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza zahaba ahadukum ila al-ghaiti falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, yakni ingin buang hajat, maka hendaklah dia membersihkan, hendaknya dia bersuci dengan salah satu ahjar, 3 batu. Karena itu sudah mencukupi. Karena itu sudah mencukupi. 6. Wal jam'u bainahuma afdal. Adapun menggabungkan antara istinja dan istijmar, ini menurut para ulama itu lebih utama. Menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan batu, tentunya ini lebih utama. Kenapa lebih utama? Sebab tentunya itu jauh lebih membersihkan, jauh lebih membersihkan dibandingkan salah satunya. Namun kalau ada yang hanya beristinja misalnya dan dia tidak beristijmar, selama itu bersih, maka itu sudah sah dan sudah cukup. Atau sebaliknya, kalau ada yang hanya beristijmar saja, mungkin terkendala dengan air, maka dia beristijmar, dan kalau sudah dianggap bersih dan suci, maka itu sudah cukup. Walaupun kalau ingin lebih utama, dan tentu itu lebih bersih, adalah menggabungkan keduanya, beristinja dan juga beristijmar. Wal istijmar yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha aw ma yaqumu maqamiha aw ma yaqumu maqamaha. Adapun istijmar itu dilakukan
menggunakan batu atau apa saja yang berfungsi seperti batu, atau apa saja yang berfungsi seperti batu. Mangkana tahir mungkin mubahin, selama itu adalah sesuatu yang suci, membersihkan, yakni bisa membersihkan, dan juga mubah. Kalmindil kalmindilil waraki wa khashab wa nahwa zalik. Seperti misalnya sapu tangan. Demikian pula dengan kertas. Demikian pula dengan kayu. Bisa juga dengan tisu dan yang semisalnya. Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastajmil bil hijarati fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa'i. Hal ini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam istijmal dengan menggunakan batu. Maka apa saja yang semisal dengan batu, tentunya di dalam hal yang berfungsi sebagai membersihkan, maka itu bisa digunakan. Wala yujzi fil istijmari aqalla min salasati masahat. Dan ketika beristijmar, hendaknya minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan. Dan tidak sah kalau kurang dari 3 kali usapan. Mengapa demikian? Sebab ini berdasarkan hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan nahana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Kata beliau radhiyallahu anhu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan juga melarang kami beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Hewan atau tulang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya ketika beristijmar dan juga beristinja itu tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian ketika istijmar itu tidak boleh menggunakan kurang dari 3 batu. Tidak boleh menggunakan kurang dari 3 batu. Atau kalau menggunakan tisu kurang dari 3 lembar. Menggunakan misalnya daun kurang dari 3 lembar daun. Lalu ketika istijmar juga tidak boleh menggunakan kotoran binatang. Tidak boleh menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang. Tidak boleh menggunakan kotoran binatang ataupun menggunakan tulang. Tapi yang dipakai adalah sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Adapun kotoran binatang itu tidak bisa digunakan baik ketika kering apalagi ketika basah. Sebab kotoran adalah sesuatu yang najis. Dan najis tidak bisa membersihkan najis yang lain atau mensucikan najis yang lainnya. Dan juga tidak boleh menggunakan tulang, sebab tulang ini adalah makanannya para jin. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang kedua, al-masalatu tsaniyatu istiqbalul qiblati wa istidbaruha hal qada'il hajah. Yaitu menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat.
Ini menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. La yajuzu istiqbal kiblati wala istidbariha hala qada'il haja fi sahra bila hailin. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, ya. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, baik itu BAB, BAK, ya. Di tanah atau di tempat yang terbuka tanpa ada, ya, pembatas atau penghalang. Ya, kalau misalnya di tempat yang terbuka, di tanah lapang, ya, tidak ada tempat batasan dinding dan penghalang dan yang semisalnya, maka ketika itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Mengapa demikian? Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berdasarkan haditsnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu." Kata Rasulullah, apabila kalian datang ke tempat buang hajat, ya, ini ingin buang hajat, ya, ingin buang hajat, ya, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat, ya, jangan pula membelakangi kiblat, ya, walakin syariqu aw gharibu, tapi, ya, menghadaplah ke timur atau ke barat, ya, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, lalu bagaimana dengan di negeri kita ini yang kiblatnya di arah barat? Ya. Nah, hadits ini, ya, hadits yang kita sebutkan tadi itu Nabi sebutkan di kota Madinah. Ya. Di kota Madinah. Dan di Madinah itu kiblatnya menghadap ke utara. Ya, beda dengan negeri kita Indonesia, menghadapnya ke sebelah barat. Ya, maka kalau hadits ini digunakan di negeri kita, maka maksudnya, ya, hendaklah kalian menghadap ke utara atau ke selatan, sebab itu bukan arah kiblat. Adapun di Madinah, di Makkah dan yang sewilayah dengan itu, yang kiblatnya di utara, maka mereka, ya, diperintahkan menghadap ke sebelah timur atau ke sebelah barat. Qala Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Lalu kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kami datang atau tiba di negeri Syam, kami mendapati bahwasanya banyak WC dibangun menghadap kiblat, ya, menghadap ke Ka'bah. Maka kami pun berpaling dari hal tersebut, yakni menghadap ketika buang hajat, menghadap ke arah yang lain. Dan kami beristighfar, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hadits dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian, amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuh fala ba'sa bidzalik. Nah, ini keadaan yang berikutnya. Kalau misalnya berada di dalam sebuah bangunan, ya, apakah itu gedung, rumah, ya, dan yang semisalnya, ya, atau bukan di tempat yang terbuka, ya, antara dirinya dengan kiblat itu ada dinding, ada penghalang dan yang semisalnya, ya, maka hal ini, ya, ini tidak mengapa, ya, hal ini tidak mengapa. Kenapa kita katakan demikian? Ya, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Mengapa demikian? Ya, sebab berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya, dalam keadaan beliau menghadap ke wilayah Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya. Wali hadithi Marwan, ya, Al-Asghar
Dan juga berdasarkan hadits Marwan Al-Asghar, beliau mengatakan, Anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah, thumma jalasa yabulu ilaih. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu menambatkan untanya menghadap kiblat. Lalu beliau duduk kencing menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arahnya, itu ke arah untanya yang dia ikat, dan itu arah kiblat. Naam, fakultu, maka saya pun bertanya, Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhi an hadha? Ya, wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyah daripada Ibnu Umar, bukankah kita dilarang untuk berbuat seperti ini? Naam. Qala bala. Iya, benar, kita dilarang memang. Iya, inna manuhiya an hadha fil fidha. Ya. Tapi kita dilarang melakukan yang seperti ini itu di tanah atau di tempat yang terbuka, tidak ada dinding atau pembatas. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba's. Adapun jika engkau buang hajat dan di tempat buang hajatmu itu antara dirimu dengan kiblat atau arah kiblat ada penghalang, ada dinding, ada tembok, ada yang semisalnya, maka itu tidak mengapa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Wal afdal taraka dzalika hatta fil bunyan wallahu alam. Ya, walaupun memang boleh melakukan yang demikian, boleh menghadap atau membelakangi kiblat di tempat yang tertutup, yang ada dinding, dan ada penghalang dan seterusnya, sebab larangannya hanya di tempat yang terbuka. Walaupun memang itu boleh, tetapi yang tentunya lebih utama dan lebih baik dan lebih selamat ketika kita walaupun berada di tempat tertutup, di tempat yang ada penghalang antara kita dengan kiblat, itu tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini jauh lebih selamat insyaallah taala. Ini adalah akhir pembahasan yang kedua di bab yang ketiga, dan saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga nanti di pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.